Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini pada pembelajaran praktek ibadah ya. Pekan lalu kita sudah membahas mengenai PAI ya, mengenai menerima qada dan qadar. Hari ini kita akan membahas mengenai praktek ibadah ya. Praktek ibadah hari ini yaitu kita akan membahas mengenai zikir kepada Allah ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari pelajaran ini. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar praktek ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sebelum Ustadz membahas ini, Ustadz mohon kepada anak-anak nanti untuk suaranya mohon di-mute ya. Jadi supaya tidak ada suara kecuali suara Ustadz ya. Nanti ketika ada yang mau bertanya, silahkan melambaikan tangan dengan kode ya. Kode melambaikan tangan ya. Tidak perlu pakai suara. Nah, selanjutnya nanti mohon tidak mencoret-coret layarnya tidak dicoret-coret. Tadi sudah ada satu anak yang mencoret ya. Nah, Ustadz kelihatan di sini, maka Ustadz nanti bisa tahu. Baik, ini praktek ibadah. Tujuan pembelajaran kita, kenapa kita mempelajari pelajaran ini, zikir kepada Allah, karena itu merupakan salah satu perintah dari Allah untuk berzikir kepada Allah. Ya, jadi tujuan kita mempelajari ini adalah supaya zikir kita itu betul kepada Allah. Dan kita selalu mengamalkan zikir ini selesai mengerjakan sholat. Ya, terutama sholat fardu. Nah, setelah sholat-sholat yang lain, mungkin sholat duha, mungkin sholat tahajud, dan sebagainya, itu boleh membaca zikir. Membaca zikir yang biasa dibaca setelah sholat fardu juga boleh. Atau membaca zikir yang lain juga boleh. Nah, perintah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di sini Ustadz mengambil dua ayat ya, dari dua surat. Yang pertama Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ya, di sini Allah memerintahkan supaya kita mengingat Allah, mengingat namanya. Jadi ada zikir itu yang seperti ini. Jadi ada orang yang berzikir dengan menyebut Allah, 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 Allah. Ada yang seperti itu saja. Ada juga yang dengan memuji Allah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Jadi zikirnya itu terus. Ada yang membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ada juga yang membaca zikir dengan menggunakan Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Ketika dia nanti ada orang yang biasanya ketika dia menginginkan jabatan itu contohnya dia sedang, contoh ya, ini sedang ada yang mencalonkan menjadi wali kota atau sebagainya. Maka ada zikirnya, contohnya Al-Malik. Al-Malik itu yang artinya maharaja. Maka dia berzikir Al-Malik, 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 Al-Malik. Itu juga ada. Ya, jadi ada banyak zikir. Ya.
Selain zikir dengan menyebut nama Allah ataupun yang lain, itu ada juga zikir dengan memikirkan ciptaan Allah. Jadi contohnya, ketika kalian nanti melihat hujan sedang turun, kalian itu bisa berzikir tanpa harus bersuara. Kalian memikirkan, wah luar biasa sekali ya Allah Subhanahu wa taala dapat menurunkan air dari langit. Ya, airnya itu bisa turun di satu tempat dan tidak di tempat yang lain. Airnya yang turun, hujannya bisa deras, bisa gerimis dan lain sebagainya. Maka itu juga termasuk mengingat Allah. Kalian memikirkan dengan melihat sesuatu. Subhanallah ya, ternyata saya bisa melihat karena Allah. Maka itu juga termasuk zikir. Maka kita diperintahkan untuk mengingat kepada Allah. Jadi setiap keadaan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan selalu berdoa sebelum makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Maka membaca doa sebelum melakukan sesuatu itu juga termasuk zikir kepada Allah. Ya, mengingat Allah. Jadi alhamdulillah ada makanan, mau makan mengingat Allah. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ya, jadi sebanyak-banyaknya itu ya setiap waktu kalau bisa kita mengingat Allah dan bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Ya, bertasbih di sini ada yang menyebutkan dengan membaca tasbih, ada juga yang mengerjakan sholat. Ya, baik. Selanjutnya pada Quran surah Al-Jumu'ah, ya ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ya, di sini perintah dari Allah apabila telah melaksanakan sholat. Di sini itu surat Al-Jumu'ah itu menjelaskan mengenai pelaksanaan sholat Jumat atau perintah untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah, setelah sholat Jumat diselesaikan, maka Allah memerintahkan untuk manusia itu bertebaran di muka bumi, maksudnya bekerja lagi. Jadi setelah sholat Jumat itu melakukan aktivitas yang lain. Nah, di sini selain mencari karunia Allah atau bekerja juga diperintahkan untuk mengingat Allah banyak-banyak. Supaya apa? Supaya beruntung. Jadi orang yang mengingat Allah itu nanti akan menjadi orang yang beruntung. Ketika kita mengingat Allah di dunia, maka nanti Allah akan mengingat kita di akhirat. Bukan berarti Allah nanti punya sifat lupa ya, tapi seperti begini, ada orang yang pura-pura lupa. Kenapa? Karena benci. Jadi contohnya kalian itu punya teman. Ketika teman sudah saking bencinya, kadang ditanya, disapa, Adiba, kamu siapa? Ada yang seperti itu ya, bisa jadi nanti seperti itu. Jadi ketika kita nanti tidak banyak mengingat Allah, maka bisa jadi Allah nanti akan melupakan kita di akhirat. Meskipun lupa itu bukan sifat Allah. Ya, maksudnya mungkin pahala-pahalanya tidak akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, ini tadi Al-Ahzab sudah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bacaan zikir selesai sholat fardu. Jadi bacaan zikir selesai sholat fardu ini insya Allah sudah anak-anak baca setiap selesai sholat. Cuman pasti ada di antara anak-anak itu yang mungkin ada lupa bacaannya, lupa salah satu hurufnya, atau ada yang mungkin tidak membaca, cuman membaca yang penting saja. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan itu ada 3 bacaan. Jadi kalau selesai sholat itu bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Maka ada sebagian
umat muslim yang cuman membaca 3 ini. Jadi selesai sholat ya sudah subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, seterusnya baru berdoa. Ada yang seperti itu. Tapi ada biasanya dengan membaca bacaan yang lain, dan ini adalah bacaan zikir selesai sholat yang biasa kita gunakan baik di Cahaya Fikri maupun di masjid-masjid ataupun di musola. Jadi ini bacaan zikir yang sudah terkenal, maksudnya sudah biasa dilafalkan oleh kaum muslimin. Ya, bacaan yang pertama adalah bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini ada bacaan yang pertama. Biasanya ini dibaca sebanyak 3 kali, ya. Di sini artinya astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Zat yang tiada ilah selain Dia. Ilah itu maksudnya sesembahan atau Tuhan. Yang Maha Hidup, Al-Hayyu, Al-Qayyumu, dan terus-menerus mengurus makhluknya. Wa atubu ilaih, serta aku bertaubat kepadanya. Nah, jadi bacaan zikir yang pertama ini, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu adalah kita memohon ampun kepada Allah. Dan kita mengingat bahwa Allah itu adalah Allah, Tuhan yang hak untuk disembah, yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, serta kita bertobat kepada Allah. Ya, jadi Rasulullah SAW itu dalam setiap harinya itu bertaubat kepada Allah sebanyak 70 kali. Ya, ini biasanya kita baca 3 kali. 3 kali nanti ditambah lagi di selama 5 sholat waktu, 5 sholat 5 waktu, maka itu nanti sudah 15 kali kita bertobat kepada Allah. Dan itu masih di bawah Rasulullah. Maka kita harus memperbanyak bacaan istighfar kita di waktu-waktu yang lain. Ini ya, yang pertama, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini Ustadz potong di sini ya. Biasanya kita potong di sini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syarikalahu. Nah, nanti ketika membaca lagi dimulai dari lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa tiada sekutu baginya. Lahu mulku, baginya lah kekuasaan. Walahul hamdu, dan baginya lah segala pujian. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Wahwa, dan dia ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Tadi di awal kita sudah memohon ampun kepada Allah dengan bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selanjutnya kita kembali menyatakan bahwa Allah itu Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Ini adalah ketauhidan kita perbarui lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Baginya kekuasaan dan baginya lah segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada juga bacaan yang lain, biasanya yuhyi wa yumitnya itu tidak dibaca. Ada yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu boleh, ya. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi tidak ada yuhyi wa yumit, tidak apa-apa. Ada yang langsung yuhyi wa yumit itu artinya yang menghidupkan dan mematikan. Ya, itu juga boleh. Insya Allah ini pun juga sudah hafal. Ini dibaca 3 kali, ya. Biasanya dibaca 3 kali. Selanjutnya yaitu Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Nah ini artinya, wahai Allah, lindungilah aku dari api neraka. Yang pertama kita tadi astagfirullahaladzim, memohon ampun. Yang kedua la ilaha illallah, kita mengesahkan Allah lagi, memperbarui iman dan keyakinan kita kepada Allah. Yang ketiga, kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan atau dilindungi dari api neraka, supaya kita nanti tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, ini juga dibaca sebanyak 3 kali. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ini sebanyak 3 kali. Nah, setelah ini dibaca, baru ini masuk ke Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya, wahai Allah, engkaulah pemilik kedamaian, dari engkaulah kedamaian, dan kepada engkaulah kembalinya kedamaian. Oleh karena itu, hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan penuh kedamaian. Masukkanlah kami ke dalam surga, tempat kedamaian. Ya Tuhan kami, Maha Suci dan Maha Tinggi, wahai Zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, di ini tadi yang pertama, ya, kita ulang lagi. Yang pertama astagfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua la ilaha illallah, memperbarui tauhid kita, yaitu meyakinkan diri kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak mempunyai sekutu. Yang ketiga, kita memohon kepada Allah berlindung dari api neraka. Dan selanjutnya kita memohon kepada Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga dan juga diberi kedamaian oleh Allah. Yaitu bacaannya ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini adalah permohonan kita kepada Allah untuk memberikan kedamaian. Ya, Ustadz kemarin mendengar sebuah ceramah, ya. Surga itu sebenarnya sudah kita nikmati sekarang. Neraka juga sudah kita nikmati sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mendapatkan sebuah kebahagiaan, maka itulah surga. Ketika kita mendapatkan sebuah kecelakaan ataupun nanti sebuah hal-hal yang menyakitkan hati, maka itulah neraka. Ya, jadi kegembiraan itu adalah surga, sedangkan kesakitan itu adalah neraka. Maksudnya apa? Ketika contoh Kak Laili kehilangan sebuah buku, bukunya hilang nggak tahu di mana, padahal di situ ada tugas dari ustadz dan ustazahnya. Bingung dia cari, bingung kemana-mana, nggak ketemu. Ternyata bukunya tertinggal di sekolah. Besoknya dia pergi ke sekolah, ternyata menemukannya. Kak Laili senang sekali, alhamdulillah ya Allah, akhirnya bukuku ketemu. Maka itulah surga. Itulah sebuah kenikmatan. Nah, ketika nanti ada kalian merasa kecewa, ya, contohnya kalian sudah berjanji dengan temannya, nanti kita bertemu di taman ya jam 5 sore. Jam 5 sore ternyata ditunggu sudah 1 jam tidak datang. Otomatis jengkel di hati.
ih kenapa sih tidak datang-datang, sudah janji tidak datang lagi. Maka jengkel dalam hati itu adalah sebuah neraka, karena itu menjadikan hati kita itu tidak nyaman. Ya, maka kita di sini memohon kepada Allah untuk memberikan kedamaian. Ya, kedamaian itu ya tidak ada hal-hal yang menyakitkan hati, itu damai. Ya, dan juga kita memohon kepada Allah supaya ditempatkan di surganya. Ya, kenikmatan di surga yang paling nikmat itu adalah ketika nanti kita bisa bertemu dengan Allah, bisa bersapa dengan Rasulullah. Itu adalah kenikmatan yang terbesar. Bukan karena nanti di sana banyak makanan yang enak. Wih, di surga enak, makanannya enak, semuanya ada. Itu sudah biasa nanti, ya. Yang luar biasa adalah ketika kita nanti bisa bertemu dengan kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga bisa menghadap kepada Allah. Itu adalah sebuah kenikmatan yang besar. Nah, selanjutnya setelah Allahumma anta salam, maka baru membaca Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, Ustadz Gunawan, ketika berzikir di sini Subhanallah, itu artinya Maha Suci Allah. Maka di situ dalam pikiran Ustadz, dalam hati Ustadz itu membayangkan Ustadz itu adalah orang yang paling buruk. Maksudnya mempunyai banyak dosa. Kenapa? Makanya kita menyebut Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Manusia itu pasti punya kekurangan. Maka Ustadz ini banyak sekali kekurangan. Maka ketika kita membaca Subhanallah, 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 itu selain kita memuji Allah, Dia Maha Suci tanpa kesalahan, maka mengingat kesalahan kita. Ya, setelah itu Alhamdulillah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ketika membaca Alhamdulillah, maka Ustadz biasanya mengingat berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini sudah sehat. Alhamdulillah ya Allah, hari ini dapat makan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini bisa berjalan, dan seterusnya. Maka kita mengingat nikmat Allah. Yang selanjutnya Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kita merasa kecil. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan bantuan dari Allah. Kalian hari ini bisa berjalan, itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tidak sakit karena apa? Karena Allah. Jadi Allah itu maha besar dan kita kecil, sehingga kita tidak bisa apa-apa. Yang bisa melakukan apa-apa adalah Allah. Maka ketika zikir itu hati kita juga harus ikut berzikir. Tidak cuma subhanallah, 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 sekedar ucapan, tapi harus dalam hatinya juga mengingat Allah. Maka itu zikir yang benar, ya. Nah, selanjutnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah maha besar, lagi sempurna kebesarannya, dan segala puji bagi Allah, maha suci Allah di waktu pagi dan sore. Jadi ini kita mengingat lagi bahwa Allah itu maha sempurna, dan kita memuji lagi kepada Allah yang maha suci. Ya, jadi tidak ada kesucian yang lebih suci dibanding Allah, sehingga kita berzikir subhanallah. Nah, selanjutnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sama seperti sebelumnya, kita memperbarui tauhid kita, mengesahkan Allah dan mengakui bahwa tidak ada sekutu baginya. Dan selanjutnya ini wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini dan tiada daya upaya serta kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini tidak ada daya. Daya itu kemampuan, ya, kemampuan untuk dalam bacaan ini kitab Sulamut Taufik, di situ dijelaskan yang dimaksud daya itu adalah kemampuan untuk meninggalkan maksiat. Jadi kalian hari ini tidak berbohong, hari ini tidak menyakiti orang lain itu karena billahi, ya, dengan pertolongan Allah.
Jadi kita bisa meninggalkan perbuatan buruk itu karena Allah. Ya. Dan kekuatan serta kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah itu kekuatan yang kedua, tadi daya dan upaya. Upaya di sini adalah untuk mengerjakan kebaikan. Hari ini anak-anak bisa mengikuti pembelajaran juga karena Allah. Hari ini kita dapat mengerjakan sholat subuh juga karena Allah. Maka tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah. Maka itu pengakuan kita bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu sudah dengan kehendak Allah. Ya. Itu. Jadi kita meninggalkan keburukan, mengerjakan kebaikan itu karena Allah, bukan karena diri kita sendiri. Ya, selanjutnya kita tutup lagi dengan beristighfar lagi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Kita memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi itu bacaan zikirnya. Jadi dari awal kita beristighfar, kita tutup lagi dengan istighfar. Memohon ampun lagi karena kita mempunyai banyak kesalahan. Baik, itu adalah bacaan zikir yang mungkin sudah anak-anak hafal semuanya. Insya Allah semuanya sudah hafal. Baik, ini nanti tinggal 1 menit kurang, sebentar lagi mati. Nanti mohon anak-anak masuk lagi supaya kita nanti bisa masuk ke selanjutnya, yaitu mungkin ada yang tanya jawab dan yang lain, maka nanti kita masuk ke sesi kedua. Baik, kita akhiri sesi pertama, kita akan masuk ke sesi kedua.